something happened on the part of a country called Indonesia. Remarkable country in Asia. It's a huge country. The population of Indonesia is 280 million people. Makes it one of the largest countries in the world. It's an enormous thing. What they did, they joined the BRICS. They joined the full partner of the BRICS. Pada tanggal 6 Januari 2025 lalu, Indonesia secara resmi menjadi anggota BRICS, sebuah langkah strategis untuk memperluas pengaruh ekonomi dan mendiversifikasi aliansi geopolitik Indonesia. Bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS menjadi titik balik yang mengejutkan bagi Amerika dan para sekutunya, termasuk Australia, tetangga Indonesia. Kita pikir bergabungnya Indonesia ke BRICS kayaknya nggak akan ada yang nganggep. Bahkan beberapa orang warga Australia pun merasa gusar. Mengapa Australia terus mengekor ke Amerika dan seolah-olah masa bodoh dengan kehadiran BRICS ini? Bahkan tetangga dekatnya Indonesia sudah bergabung dengan BRICS. Bagaimana menurut kalian? Apakah sebaiknya Australia bergabung dengan BRICS atau tetap saja membebek Amerika? Berikan komentar kalian di bawah. Sebagai negara terbesar di ASEAN dengan ekonomi yang terus berkembang, langkah Indonesia ini menandakan pergeseran geopolitik yang sangat signifikan. BRICS yang awalnya hanya beranggotakan Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, kini semakin kuat dengan bergabungnya banyak negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia. Negara lain juga sudah bergabung, seperti Mesir, Iran, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Yaman, bahkan beberapa negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia juga bergabung. Indonesia dan Amerika Serikat selama ini telah memiliki hubungan kerjasama ekonomi yang sangat erat. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Den Luhut bin Sarpanjaitan yakin bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS akan semakin memperkuat posisi Indonesia. Indonesia tidak perlu takut, dan saya rasa memang kita tidak perlu takut. Apapun itu, termasuk risiko retaliasi atau pembalasan dari pihak Barat, terutama Amerika Serikat pasca Indonesia menjadi anggota BRICS. Indonesia merupakan negara besar yang berdaulat, tidak mudah diintervensi oleh asing. Amerika Serikat melihat hal ini sebagai ancaman terhadap dominasi globalnya, terutama di kawasan Asia Pasifik. Jika negara-negara kuat di kawasan ini mulai beralih ke aliansi non-Barat, pengaruh ekonomi dan politik Amerika Serikat di Asia Tenggara akan semakin lemah. Hal ini bisa mempercepat pergeseran kekuatan dari Barat ke Timur, dari Eropa, Amerika ke Asia, terutama Cina dan Rusia, dan BRICS menjadi salah satu motor utamanya yang mengakibatkan multipolarisasi ekonomi yang membuat Amerika menjadi tertinggal. Amerika yang dipimpin oleh Donald Trump yang berencana akan memberikan disinsentif kepada negara-negara anggota BRICS, tentu ini menakutkan bagi negara-negara berkembang, terutama dengan tarifnya yang mengakibatkan potensi ekspor akan dikenakan tarif yang sangat mahal, termasuk ekspor Indonesia ke Amerika. Sementara itu, Australia yang selama ini mengandalkan hubungan strategis dengan Indonesia mulai menunjukkan kepanikan. Canberra yang selama ini menjadikan Indonesia sebagai mitra utama di dalam perdagangan, keamanan, stabilitas kawasan. Namun, bergabungnya Indonesia dengan BRICS bersama China dan Rusia membuat Australia tentunya dalam dilema yang besar. Kenapa? Karena mereka khawatir bahwa hubungan ekonomi dan militer antara Indonesia dan negara-negara BRICS akan semakin berkembang pesat yang berpotensi mengurangi pengaruh Barat di Asia melalui Australia, bahkan memperlemah peran Australia di kawasan Indo-Pasifik. Bagi Indonesia, BRICS sangat penting karena banyak alasan. Dengan menawarkan saluran yang strategis untuk mendorong perubahan tatanan global yang sering dianggap tidak adil bagi negara-negara berkembang.
BRICS sebagai epicentrum baru atau pusat baru yang menawarkan lebih dari sekedar hubungan ekonomi yang erat. Lembaga keuangan internasional dan khususnya PBB telah dikecam karena terlalu memihak kepentingan negara-negara industri, negara-negara barat. Indonesia perlu mengatasi kesenjangan ini dengan memanfaatkan multipolarisasi ekonomi di mana BRICS menjadi kekuatan baru yang sangat kuat di dunia saat ini. New Development Bank atau NDB yang didirikan sebagai pengganti lembaga keuangan konvensional juga dapat diakses melalui BRICS. Proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan yang signifikan di negara-negara anggota yang sebelumnya didanai oleh NDB bisa dilanjutkan. Bagi Indonesia yang membutuhkan sumber daya yang signifikan untuk percepatan pembangunan infrastruktur, transisi energi, investasi di bidang pangan, tentu keberadaan lembaga internasional seperti ini sangatlah penting yang sesuai dengan mimpi visi Indonesia ke depan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu, masuknya Indonesia ke BRICS juga berpotensi mengubah lanskap atau percaturan perdagangan internasional. Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah, kini memiliki akses lebih besar ke negara-negara anggota BRICS tentunya, yang selama ini berusaha membentuk sistem perdagangan alternatif yang mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat. Jika Indonesia dan juga negara-negara ASEAN ini mulai mengurangi ketergantungan pada dolar dan lebih banyak menggunakan mata uang lokal atau mata uang bilateral antara negara itu yang disepakati dalam transaksi perdagangan internasional mereka, ini menjadi pukulan yang berat karena akan mereduksi hegemoni keuangan Amerika Serikat di dunia. Saya akan membahas sikap Amerika Serikat dan Australia, perubahan ekonomi Asia Pasifik, dan hubungannya dengan ekonomi Indonesia, serta bagaimana masa depan ekonomi Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Kita kupas dalam Kupi Panas FS. Saya Farid Subhan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Kupas FS. Kita ngopi dulu. Sikap Amerika dan Australia. Selama ini dunia, terutama negara-negara barat, memandang Indonesia sebagai negara yang underdog, negara kelas ecek-ecek, yang tidak terlalu diperhitungkan dalam dinamika geopolitik global. Bahkan banyak orang barat yang tidak tahu di mana letak peta Indonesia di peta dunia. Namun keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS tiba-tiba mengejutkan banyak pihak, terutama bagi Amerika Serikat yang belakangan juga Australia juga ikut-ikutan. Sebagai ekonomi terbesar di ASEAN dan negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, bergabungnya Indonesia ke dalam aliansi ini mengubah persepsi global terhadap perannya dalam ekonomi dan politik internasional. Keputusan ini bukan hanya langkah yang strategis bagi Indonesia, tapi juga sebagai sinyal bahwa negara-negara berkembang mulai menentang dominasi Barat. Di Amerika Serikat, bergabungnya Indonesia ke BRICS ini menjadi topik diskusi serius dalam berbagai seminar dan forum-forum ekonomi politik termasuk di dunia kampus. Hal ini menunjukkan bahwa BRICS benar-benar dipandang sebagai kekuatan baru yang mampu mengubah tatanan global. Dengan Indonesia di dalamnya, BRICS semakin solid sebagai blok ekonomi yang menyaingi dominasi Barat, terutama dalam perdagangan, keuangan, dan diplomasi internasional. Amerika Serikat dan sekutunya mulai menyadari bahwa pengaruh mereka di kawasan Asia Pasifik tidaklah lagi mutlak. Dan kini mereka harus berhadapan dengan realitas bahwa di dunia sedang bergerak menuju sistem yang multipolar, di mana kendali ekonomi tidak lagi hanya ada di Amerika Serikat, ada di China, ada di Rusia, bahkan mungkin di ASEAN Indonesia bisa berperan penting. Profesor Richard D. Wolff, seorang ekonom terkenal Amerika, menyatakan bahwa bergabungnya Indonesia menjadi 4 kekuatan ekonomi paling penting dan ditakuti di dunia. Dari segi populasi, karena Indonesia yang terbesar keempat setelah China, India, dan juga Brazil. Tentu ini tidak boleh dipandang remeh. Dengan dukungan jumlah populasi 283 juta lebih, Indonesia menjadi sangat penting bagi anggota BRICS, tentunya di luar Amerika. Ia membandingkan antara Amerika Serikat dengan populasi yang 330 juta, di mana Indonesia tidak terlalu jauh berbeda
dengan populasi 283 juta tersebut, ini menjadi potensi yang sangat besar di dunia. Bergabungnya Indonesia ke BRICS tidak menjadi sorotan utama di media-media Australia. Warga Australia justru mengetahui berita ini dari media sosial dan pemberitaan Amerika Serikat, bukan dari negara mereka sendiri. Ini semakin memperlihatkan bagaimana Australia, meskipun secara geografis dekat dengan Indonesia, tetapi mereka tidak peduli terhadap dinamika politik dan ekonomi kawasan global, terutama dengan tetangga dekatnya di Asia Tenggara. Australia bukanlah pemain utama dalam politik internasional, melainkan hanya pengikut setia dari kebijakan luar negeri Amerika. Fenomena ini bukan hal yang baru. Selama bertahun-tahun, kebijakan luar negeri Australia memang kerap dikritik karena terlalu bergantung pada aliansi dengan Amerika Serikat, terutama terkait isu-isu yang berhubungan dengan keamanan dan juga perdagangan internasional. Sementara negara-negara seperti China dan juga Indonesia semakin memperkuat perannya di kancah internasional dengan bergabung dengan BRICS. Australia masih terpaku pada kebijakan ekonomi dan politik yang sejalan dengan kepentingan Barat, terutama Amerika dan Inggris. Hal ini semakin memperjelas bahwa posisi Australia sebagai negara lebih mementingkan hubungan dengan sekutu tradisionalnya dibandingkan dengan kepentingan dalam negeri mereka yang seharusnya memiliki hubungan ekonomi yang erat, hubungan perdagangan yang erat dengan negara-negara di ASEAN, termasuk Indonesia. Dengan kondisi ini, Amerika Serikat dan Australia kemungkinan akan merespon dengan berbagai cara, termasuk kemungkinan meningkatkan tekanan diplomatik dengan Indonesia, memperketat kerjasama ekonomi, atau bahkan menggencarkan strategi politik untuk meredam pengaruh BRICS di kawasan. Namun satu hal yang jelas, keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS bukan hanya sekedar langkah ekonomi, tetapi juga pernyataan yang tegas bahwa dunia tidak lagi dikendalikan oleh satu kutub saja, yaitu Amerika. Inilah dunia yang sudah multipolar, kutubnya sudah tidak bisa disatukan. Eropa dan Kanada saja juga tidak selalu mau ikut Amerika. Jadi Indonesia tidak perlu takut ya, maju terus Pak Prabowo. Era dominasi Barat ini mulai digoyahkan oleh negara-negara yang ingin menentukan arah kebijakan mereka sendiri untuk rakyatnya sendiri. Perubahan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Menteri Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS merupakan cara strategis untuk meningkatkan kolaborasi dan kemitraan dengan negara-negara berkembang lainnya. Masuknya Indonesia akan menjadi menarik lebih banyak negara Asia dan juga Afrika. Lebih jauh lagi, Indonesia akan lebih menarik di bawah pemerintahan Prabowo karena pesonanya, koneksi politik globalnya, dan upaya terencana untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara di dunia. Baik Amerika Serikat maupun Uni Eropa tidak akan menganggap ini sebagai langkah yang enteng, dan Indonesia niscaya akan dianggap menderita karenanya. Tentu tidak akan demikian, karena justru ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi dan perdagangan dunia. Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS bukan hanya sekedar langkah ekonomi, tetapi juga strategi geopolitik untuk meningkatkan nilai tawar di kawasan Asia Pasifik. Dengan bergabungnya Indonesia, negara-negara di kawasan ASEAN dan juga negara Cina, Jepang, Australia, dan Selandia Baru harus mulai memperhitungkan Indonesia dalam dinamika perdagangan dan investasi global. BRICS yang semakin kuat akan menjadi kekuatan tandingan bagi dominasi Barat, dan Indonesia sebagai ekonomi terbesar ASEAN kini memiliki nilai tawar yang lebih kuat dalam bernegosiasi dengan negara-negara besar lainnya. Syaratnya Indonesia harus mau dan mampu memanfaatkannya. Mengapa Amerika takut Indonesia gabung dengan BRICS? Amerika memandang BRICS sebagai ancaman terhadap dominasi globalnya, terutama dalam aspek ekonomi dan keuangan. Salah satu kekhawatiran utama Amerika adalah upaya BRICS untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika dalam perdagangan internasionalnya. Jika Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara kemudian beralih menggunakan mata uang lokal, rupiah misalnya, atau di kawasan ASEAN ini punya mata uang baru untuk ditransaksikan dengan negara anggota BRICS, maka
ini akan bisa melemahkan dominasi dolar dan sistem keuangan global yang dikendalikan oleh Barat. Selain itu, secara politik Amerika juga khawatir bahwa bergabungnya Indonesia ke BRIC akan mempererat hubungan Jakarta dengan Beijing dan juga Moskow, dua epicentrum politik dunia yang menjadi rival utama bagi Amerika dalam percaturan geopolitik dunia. Sikap Australia terhadap bergabungnya Indonesia ke BRIC. Berbeda dengan Amerika Serikat yang merasa terancam, Australia tampaknya sebenarnya tidak terlalu peduli dengan langkah Indonesia ini. Salah satu alasannya adalah karena Australia lebih fokus pada aliansi tradisionalnya dengan Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Barat lainnya. Australia jarang mengambil kebijakan luar negeri yang independen dan cenderung mengikuti arahan dari Amerika dalam melihat dinamika geopolitik global. Selain itu, meskipun Indonesia adalah mitra dagang utama bagi Australia, hubungan kedua negara selama ini lebih banyak didasarkan pada kepentingan ekonomi pragmatis dibandingkan dengan aliansi strategis yang lebih kuat dan dalam. Dengan kata lain, Australia mungkin menganggap bahwa langkah Indonesia di BRIC tidak akan berdampak langsung pada kebijakan luar negeri ekonominya, sehingga ia merasa tidak perlu untuk memberikan perhatian yang lebih. Kondisi ini tentu menjadi peluang bagi Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Berikan komen di bawah. Hubungan ekonomi Australia-Indonesia. Duta Bisnis Australia untuk Indonesia, Jennifer Westacott, mengunjungi Indonesia setelah lawatan pertamanya pada Juni 2024 lalu. Kali ini ia hadir bersama delegasi perdagangan Australia yang jumlahnya sampai 39 orang. Westacott menyebut bahwa ini merupakan delegasi bisnis terbesar yang pernah dikirimkan Australia ke Indonesia. Sebelumnya, dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN 2022 di Jakarta, Australia telah merancang skema kerjasama pembangunan dengan ASEAN yang diprakarsai oleh pakar ekonomi dan bisnis Nicholas Moore. Hubungan ekonomi antara Australia dan Indonesia terus berkembang, terutama melalui perjanjian perdagangan seperti Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACPA). Kerjasama ini membuka peluang besar bagi kedua negara dalam sektor pertanian, pendidikan, energi, dan juga investasi. Australia menjadi salah satu mitra utama Indonesia dalam menyediakan bahan baku dan produk pertanian, sementara Indonesia memiliki potensi yang besar sebagai pasar bagi produk dan jasa Australia. Meskipun hubungan ekonomi semakin erat, masih terdapat tantangan seperti perbedaan regulasi, hambatan non-tarif, serta kurangnya diversifikasi produk yang diperdagangkan antara Australia dan Indonesia. Mungkin Australia dan Indonesia adalah negara tetangga dengan ekonomi yang saling melengkapi. Volume perdagangannya antara keduanya masih relatif rendah dibandingkan dengan mitra dagang lainnya bagi Indonesia. Faktor seperti kurangnya infrastruktur pendukung, ketidaksesuaian standar produk, serta dominasi mitra dagang utama seperti China dan Amerika Serikat bagi kedua negara, hal ini menjadi penyebab rendahnya nilai perdagangan antara kedua negara ini. Untuk meningkatkan perdagangan, diperlukan kebijakan proaktif dari kedua pemerintah termasuk promosi investasi, penyederhanaan regulasi ekspor-impor, hingga peningkatan konektivitas logistik dan juga transportasi Indonesia dan Australia. Neraca perdagangan antara Indonesia dan Australia masih menunjukkan tidak seimbang, di mana Indonesia lebih banyak mengimpor barang dari Australia, terutama untuk komoditas gandum, daging, dan produk energi. Di sisi lain, ekspor Indonesia ke Australia masih didominasi oleh produk seperti batu bara, minyak sawit, dan tekstil. Persaingan di pasar global juga menjadi tantangan, terutama karena kedua negara memiliki kepentingan ekspor yang bersinggungan dalam beberapa sektor seperti sumber daya alam dan pertanian. Untuk menyeimbangkan neraca perdagangan, Indonesia perlu meningkatkan daya saing produk ekspor, memperluas pasar baru di Australia, serta meningkatkan nilai tambah produk yang dijual ke negara ini. Ketidakseimbangan perdagangan dengan Australia yang membuat Indonesia defisit ini harus segera diperbaiki oleh Indonesia. Jika Indonesia peduli dengan masa depan ekonomi kita di kawasan Asia Pasifik, ini rupanya mungkin yang membuat Australia tidak terlalu peduli jika Indonesia masuk BRIC karena mereka masih merasakan
keuntungan dari surplus perdagangan antara Indonesia dan juga Australia. Masa depan ekonomi Indonesia di Asia Pasifik. Dengan bergabungnya ke BRICS, Indonesia berpotensi memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain utama dalam perdagangan di kawasan Asia Pasifik. Bank Dunia memperkirakan bahwa Indonesia akan tumbuh ekonominya sebesar 5,1% pada 2025. Tentu ini masih jauh dari harapan Presiden Prabowo yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi kita sampai di atas 8%. Saat ini Indonesia adalah ekonomi terbesar ASEAN dan memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Industri manufaktur yang berkembang serta populasi besar yang menjadi pasar yang potensial bagi pengusaha dalam negeri maupun bagi investor asing yang juga ingin menjual barangnya ke Indonesia. Dengan semakin eratnya hubungan ekonomi dengan China, India, dan negara-negara BRICS lain, Indonesia dapat meningkatkan ekspor dan mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Jika dikelola dengan baik, Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan strategis yang menghubungkan ekonomi Asia Tenggara dengan pasar global. Setelah China, Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Pasifik di luar kelompok negara maju seperti Jepang dan Australia. Dengan posisi ini, Indonesia harus dapat memanfaatkan keanggotaannya di BRICS untuk menjadi pusat produksi dan basis ekspansi bagi berbagai industri di negara lain. Keunggulan Indonesia dalam tenaga kerja yang kompetitif, sumber daya alam yang berlimpah, serta lokasi strategis menjadikannya Indonesia sebagai kandidat ideal untuk menjadi hub industri manufaktur dan logistik di kawasan Asia Pasifik. Namun kenyataannya kita masih kalah jauh dibandingkan dengan Singapura misalnya. Dengan insentif yang tepat, Indonesia bisa menarik lebih banyak investasi asing untuk membantu rantai pasok global yang lebih kuat dan lebih bersaing dengan negara-negara tetangga kita seperti Vietnam dan juga Thailand serta Malaysia. Hubungan perdagangan dengan Asia Selatan. Selain memperkuat perannya di Asia Pasifik, Indonesia juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan hubungan perdagangan dengan negara-negara di Asia Selatan seperti India, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka. Negara-negara ini memiliki populasi besar dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sehingga menjadi pasar potensial bagi produk-produk Indonesia, mulai dari komoditas pertanian, manufaktur, hingga teknologi. India sebagai anggota BRICS juga bisa menjadi mitra dagang utama yang membantu Indonesia memperluas akses pasar ke Asia Selatan. Jumlah penduduk India yang 1,6 miliar, tentu mereka membutuhkan barang yang sangat besar sekali, dan Indonesia sebagai negara eksportir tentu akan diuntungkan karena untuk mengejar surplus perdagangan relatif lebih mudah dibandingkan dengan negara yang berpenduduk kecil. Dengan meningkatkan konektivitas perdagangan, perjanjian dagang, serta kerjasama investasi, Indonesia dapat memperluas pengaruh ekonominya dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan ekonomi regional. Ekonomi Indonesia di Asia Pasifik. Bergabungnya Indonesia dengan BRICS membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Namun, untuk memaksimalkan manfaatnya, Indonesia perlu memiliki strategi ekonomi yang solid, mencakup analisis terkait dengan kompleksitas ekonomi Indonesia, kebijakan daya saing, serta bagaimana meningkatkan produktivitas dan profesionalisme yang membuat industri kita pro ekspor. Beberapa masalah terkait ekonomi Indonesia, yang pertama misalnya adalah masalah ketergantungan terhadap beberapa komoditas. Ekonomi Indonesia masih bergantung pada ekspor sumber daya alam seperti batu bara, nikel, minyak kelapa sawit. Fluktuasi harga global yang berdampak signifikan sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi kita dalam mencari devisa ekspor. Infrastruktur dan logistik. Biaya logistik di Indonesia masih sangat tinggi dibandingkan dengan negara pesaing seperti Vietnam dan Thailand, apalagi Singapura. Konektivitas antar wilayah yang belum optimal menjadi hambatan bagi efisiensi distribusi barang dan jasa. Dulu Pak Jokowi pada awal-awal menjadi presiden tahun 2014 ingin menyelesaikan masalah ini, tapi belakangan saking sulitnya sepertinya Pak Jokowi juga angkat bendera kuning untuk menyelesaikan masalah logistik di Indonesia. Saya berharap Pak Prabowo bisa melanjutkan menyelesaikan masalah logistik nasional kita yang amburadul. Kemudian regulasi dan birokrasi.
proses perizinan usaha yang masih rumit dan peraturan yang sering berubah-ubah dapat menghambat investasi asing dan ekspansi bisnis domestik. Kemudian ketidakpastian geopolitik. Ketegangan antara China dan Amerika di kawasan dapat mempengaruhi perdagangan dan investasi, terutama bagi Indonesia yang memiliki hubungan baik dari sisi ekonomi dengan kedua negara tersebut. Kemudian yang kedua adalah kebijakan daya saing ekonomi di Asia Pasifik. Agar lebih kompetitif di kawasan Asia Pasifik, Indonesia perlu menerapkan kebijakan strategis yang fokus pada peningkatan daya saing, misalnya memperkuat infrastruktur digital dan juga infrastruktur fisik, percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, serta konektivitas. Kalau negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia sudah 5G, maka Indonesia juga harus mengarah ke sana. Jangan sampai kita ketinggalan, sehingga proses bisnis yang didukung dengan digitalisasi menjadi kalah tertinggal dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kemudian berikutnya adalah reformasi regulasi investasi. Penyederhanaan regulasi dan akan memberikan insentif pajak bagi investor asing dan pelaku usaha lokal akan menarik lebih banyak investor di sektor manufaktur dan juga teknologi. Kemudian peningkatan kualitas SDM. Perlu mendorong pendidikan vokasi, penguatan keterampilan digital, serta sertifikasi tenaga kerja untuk menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing dalam kancah industri global. Kemudian kita juga perlu melakukan diversifikasi struktur ekonomi, mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas dengan mendorong industri bernilai tambah atau value added economics seperti manufaktur berbasis teknologi, ekonomi digital, ekonomi hijau, swasembada pangan, energi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan produktivitas dan pro ekspor. Untuk meningkatkan daya saing global, Indonesia perlu menerapkan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan ekspor, antara lain insentif industri berbasis ekspor, pemberian insentif pajak dan kemudahan perizinan bagi industri yang berorientasi ekspor, khususnya manufaktur, otomotif, dan teknologi. Kemudian ekspansi ke pasar non-tradisional, meningkatkan kerjasama dengan negara-negara BRICS dan juga Asia Selatan seperti India, Pakistan, Bangladesh untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat dan juga pasar Eropa. Kemudian pemanfaatan perdagangan digital, mendorong ekspor produk UMKM dengan memanfaatkan platform e-commerce global, serta memperkuat ekosistem logistik internasional dengan kolaborasi dengan negara lain, misalnya dengan Cina misalnya. Kemudian mendorong hilirisasi industri, mengubah ekspor bahan mentah menjadi produk olahan yang bernilai tinggi, seperti hilirisasi pada produk nikel untuk baterai kendaraan listrik, pengolahan sawit dengan produk yang memberikan nilai tambah, misalnya biofuel. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam perdagangan dan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, serta memaksimalkan manfaat dari keanggotaan kita di BRICS. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia akan semakin berjaya dengan bergabungnya dengan BRICS? Ayo berikan komen kalian di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung konten Kupas FS. Sampai berjumpa kembali pada konten Kupas FS yang akan datang. Saya Farid Subhan, salam miracle.